orang-orang yang tidak berharap pujian dari makhluk, orang-orang yang tidak berharap lagi akan dunia. Dia tak mau menghabiskan waktunya untuk dunia lagi. Meskipun hidupnya masih di dunia, tapi dia enggak mau lagi galau hatinya karena urusan dunia. Kalau kita kan ada galau-galaunya, Pak. Kalau sudah kita janjian agreement, MOU, tiba-tiba batal, galau gitu, Pak. Tiba-tiba kita dapat SMS besok dilantik jadi pejabat, tiba-tiba batal, galau gitu, Pak. Tiba-tiba kita nak ngutang, tiba-tiba batal, tak jadi, tak dapat ngutang, galau lagi. Banyak yang membuat hati kita galau karena masih pengaruh-pengaruh dunia. Nah, orang yang ahli hikmah tadi, dia tak berharap itu lagi, tak harap pujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdu wassana'u wa syukru lillahi wahdah, alladhi waffaqana ila siratihil mustaqim wa arsyadana ila manhajihil qawim, alladhi madda bahra rahmatihil azim, fa'alaina al-iltizama bisyukrillah, alladzi razaqana as-sihha wal quwwah hatta naqdira 'alal ijtima'i fi hadzal masjid, Masjid Jami' Al-Uswah, mubaraka insyaallah. Tsumma nusalli wa nusallim ala habibina wa maulana nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi alladzina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariya. Amma ba'du. Yang sangat saya muliakan, saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Uswah beserta seluruh pengurus dan jajarannya, para penasehat, para pembina yang kita muliakan, para orang tua kita, para sesepuh, para ustadz, alim ulama, cerdik pandai, bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita yang berdiam diri di dalam masjid menunggu solat, intazurus sholah ba'da sholah, menunggu solat setelah solat. Mudah-mudahan umur kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang kami muliakan, biasa kajian dengan Ustadz Dedi Sanjaya adalah kajian hadis. Tapi karena saya pengganti, saya tidak melanjutkan kajian beliau, mengingat harus istimror. Jadi kalau kajian itu kalau bisa jangan terputus, sehingga bisa kita mengambil pelajaran yang banyak dan bermanfaat di dalam kajian-kajian tersebut. Karena ini adalah selingan, saya akan menyampaikan kaul-kaul para ulama di dalam kitab Nashihul Ibad, ada juga termaktub di dalam kitab I'anatul Thalibin. Wa qala Hakim fil adfali khamsu khisalin law kanat fir rijal balagu darajatul kamali. Berkatalah Hakim. Hakim di sini bukan hakim pengadilan, Pak.
Hakim di sini adalah orang bijak maksudnya. Orang bijak itu adalah orang yang ahli hikmah. Ahlu hikmah. Orang yang pandai mengambil hikmah. Biasanya orang arif, orang bijak, orang ahli hikmah ini biasanya adalah orang-orang yang bersih hatinya. Siapapun di antara kita, kalau bersih hatinya, maka bijaklah kata-katanya. Tapi kalau di dalam hatinya itu masih ada pengaruh-pengaruh dunia, maka sulit kita menemukan kata-kata bijak. Misalnya di dalam hatinya itu masih ada pengaruh besar terhadap dunia, harta, jabatan, kekuasaan, pujian, maka sulit kita menemukan kata-kata hikmah yang akan keluar dari dalam diri kita. Oleh karena itu kita mengambil pelajaran dari orang-orang yang hatinya bersih. Kita mengambil pelajaran ibrah dari orang-orang yang ahli hikmah. Orang-orang yang tidak berharap pujian dari makhluk. Orang-orang yang tidak berharap lagi akan dunia. Dia tak mau menghabiskan waktunya untuk dunia lagi. Meskipun hidupnya masih di dunia, tapi dia enggak mau lagi galau hatinya karena urusan dunia. Kalau kita kan ada galau-galaunya, Pak. Kalau sudah kita janjian agreement, MOU, tiba-tiba batal, galau kita, Pak. Tiba-tiba kita dapat SMS besok dilantik jadi pejabat, tiba-tiba batal, galau kita, Pak. Tiba-tiba kita nak ngutang, tiba-tiba batal, tak jadi, tak dapat ngutang, galau lagi. Banyak yang membuat hati kita galau karena masih pengaruh-pengaruh dunia. Nah, orang yang ahli hikmah tadi, dia tak berharap itu lagi, tak harap pujian. Dan orang yang berharap pujian ini diambang kehancuran. Ada sebuah kisah keluarga lalat. Seekor induk lalat menyuruh anaknya belajar terbang. Kata induk lalat, "Nak, coba kau terbang dulu, belajar terbang dulu." Maka anak lalat ini terbanglah dia. Kebetulan terbangnya di daerah atau di acara kenduri. Ramai orang, banyak pula makanan di situ. Ketika lalat ini terbang, banyak orang yang tepuk tangan. Jadi pengalaman orang banyak tepuk tangan tadi diceritakan sama anak lalat ini kepada emaknya. "Mak, tadi waktu aku latihan terbang, ternyata banyak orang senang, banyak orang suka, karena aku lihat mereka tepuk tangan." Kata mamanya, "Nak, hati-hati dari tepuk tangan orang. Itu bukan tepuk tangan pujian. Kalau sempat kau ketepuk, mati kita." Jadi hati-hati, Pak. Kita jangan terkesima dengan pujian orang. Jangan bangga dengan tepuk tangan orang. Bisa jadi tepuk tangan itu untuk menghancurkan kita. Dan ini harus diambil perenungan-perenungan. Makanya kalau orang ahli hikmah tadi yang disebut dengan hakim tadi, dia enggak butuh pujian, dia enggak bangga dengan tepuk tangan orang. Apa kata orang bijak ini?
fil atfali khamsu khisalin law kanat fir rijal balagu darajatal kamali. Di dalam anak-anak kita, anak kita yang masih bayi, yang masih kecil-kecil, mungkin umur 3 tahun, 4 tahun. Atfal itu anak-anak TK lah. Makanya ada namanya Raudhatul Atfal, taman kanak-kanak. Raudhah itu kan taman. Raudhatul Atfal artinya taman kanak-kanak. Ternyata kadang-kadang kita nih nggak ada waktu untuk mengambil hikmah di dalam diri anak-anak kecil. Oleh orang ahli hikmah, orang bijak, orang arif, dia pelajari apa sifat-sifat positif, sifat-sifat yang bagus yang ada di dalam diri anak-anak ini. Maka dia mengatakan ada 5 yang dapat diambil. Sifat anak-anak itu, anak-anak TK itu ada 5 yang bisa kita ambil. Lau kanat fir rijal balagu darajatal kamali. Kalaulah 5 sifat anak-anak ini diadopsi atau ditransformasikan ke dalam diri orang dewasa, orang tua maksudnya, maka dia akan sampai kepada titik kesempurnaan, derajat yang mulia. Nah, ini mudah-mudahan menjadi pelajaran untuk kita semua. Ada 5 sifat anak-anak yang harus kita ambil, yang harus kita adopsi, kita masukkan ke dalam diri kita orang dewasa. Untuk apa? Mudah-mudahan, kata orang ahli hikmah, untuk mengantarkan kita menjadi orang yang derajat mulia, derajat yang sempurna. Al-ula, yang pertama, la yahtammuna birrizki. Anak-anak itu, Pak, mohon maaf kalau salah dikoreksi. Anak-anak itu tidak pernah mengkhawatirkan rizkinya. Betul tak kira-kira, Pak? Anak-anak kita TK tuh, Pak, khawatir nggak dia dengan rizkinya, Pak? Anak-anak TK tuh, coba kita tengok, khawatir nggak dia, galau nggak dia dengan rizkinya, Pak? Saya rasa tidak. Betul kata ahli hikmah ini. Karena saya mengamati begini, suatu hari saya mengantar anak saya ke sekolah. Anak saya masih SD. Sampai di sekolah tuh ramai yang ngantar. Ada yang ngantar pakai mobil mewah, set, Fortuner, Pak. Ada yang ngantar pakai mobil sedan, set, turun anaknya. Ada yang ngantar pakai motor. Saya termasuk ngantar anak yang pakai motor. Tapi di sisi lain, Pak, ada anak yang diantar jalan kaki. Mamanya ngantar anak itu pakai jalan kaki, Pak. Anak ini sambil berjalan kaki menuju sekolahnya itu, dia senang sekali. Sambil dipegang tangannya sama mamanya, dia ketawa-ketawa, bahagia dia. Sampai ke sekolah, dia tak menghiraukan orang mau diantar pakai motor, mau diantar pakai Pajero Sport, mau diantar pakai Fortuner, dia tak hirau. Sampai ke sekolah, dia langsung aja belok ke dalam sekolah tuh. Enggak dia tengah-tengah gitu nengok orang diantar pakai mobil, enggak, santai aja dia. Selalu aja anak nih. Dan dia sudah bahagia diantar dengan mamanya, meskipun jalan kaki. Kalau orang tua, Pak, nengok rumah besar mewah, tengah-tengah dah. Kerja apa bapak nih? Kok kaya kali gitu? Apa jabatan bapak nih? Berapa gaji bapak nih? Tengah-tengah kita. Anak kecil enggak kayak gitu, Pak. Makanya anak kecil ini, kata para ulama, tidak pernah galau, tidak pernah resah, tidak pernah khawatir
dengan rizkinya. Anak pemulung dengan makan di rumahnya bilis campur garam, dia senang aja. Anak orang kaya makannya di restoran mewah, dia juga biasa aja. Tidak pernah anak kita ini membanding-bandingkan orang tuanya itu dengan orang lain. Dia tak peduli. Pokoknya apa yang bapak aku, mama aku makan, itu yang aku makan. Kalau bapak aku, mama aku makannya nasi putih, aku makan nasi putih aja lah. Itu hebatnya anak kecil ini. Kata para ahli hikmah, coba sifat anak kecil ini ditransformasikan ke dalam diri orang dewasa. Biar kita pandai bersyukur. Jadi apa yang kita miliki hari ini, yang kita nikmati hari ini, kita nikmati saja. Kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah galau dengan rezeki. Kalau belum rezeki kita udah dalam perut keluar. Saya pernah ada tamu saya datang dari Jakarta. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kami ada 3 orang dari Jakarta mau ke Tanjung Pinang. Bisa tak jemput di pelabuhan? Siap. Bisa. Nah, saya jemput. Udah keliling-keliling, selesai urusan Tanjung Pinang, sebelum balik dia ke Jakarta, dia bilang begini, Ustaz, di Tanjung Pinang nih, di mana makan enak? Saya bilang, mau makan apa? Ya carilah yang bakar-bakar lah kan. Oh ya ada, ikan bakar. Dulu ada ikan bakar namanya ikan bakar Pak Ndut di Batu Lima sebelum Polres itu. Saya ajaklah ke situ, tapi sekarang udah tutup. Dulu ada ikan bakar situ. Ikan tuh kan kita milih sendiri Pak. Jadi pilihlah ikan yang paling besar segini, dibakar. Saya ikut makan juga, kenyang betul. Selesai makan, saya tulangan. Aduh, kok tak enak betul udah makan ikan tulangan, Pak. Tulangan sini. Saya makan nasi putih dibuat-bulat, telan, minum, enggak hilang-hilang. Macam mana ngilangkan tulangan ini? Akhirnya karena sakit, saya pergilah ke kamar mandi. Izin saya ke kamar mandi dulu. Di kamar mandi itu Pak, ini pengalaman pribadi ini. Saya korek tenggorokan saya Pak, korek. Bukannya hilang tulang di sini tadi Pak, justru yang dimakan di perut tadi, yang kenyang makan ikan bakar tadi Pak, habis semua keluar di kamar mandi. Perut kosong, tulang tak lepas. Aduh. Akhirnya saya antar dia, udah selesai, tulang ini masih nyangkut-nyangkut, saya antar ke pelabuhan, dia balik. Saya balik ke rumah. Balik ke rumah Puk dalam keadaan perut lapar, bayangkan Pak. Balik ke rumah dalam keadaan perut lapar. Saya buka di rumah, alamak, yang ada ikan asin. Ikan asin, dan rebus-rebus. Nah itu aku makan lahap, kenyang. Terus kalau orang Bugis Pak, mohon maaf, istri saya orang Bugis, jadi ada dikasihnya apa gitu, air dalam di sendok suruh minum, terus ada yang dibaca-baca. Sebenarnya saya nggak percaya itu, mungkin mitos lah. Cuman saya karena udah terdesak, udahlah, pikir saya nggak mengganggu aktivitas ataupun akidah saya lah. Saya cobalah, hilang Pak, hilang tanpa, maksudnya tuh nggak perlu makan nasi, nggak perlu makan apa, hilang dia. Minum air dalam sendok sambil bicara gitu, lewat dia. Saya kenyang makan ikan asin tadi. Saya berpikir rezeki ini kalau belum saatnya milik kita, udah dalam perut Pak, bayangkan, udah kenyang saya, hilang lagi, terlepas. Apalagi kalau belum nampak sama sekali. Apalagi kalau belum nampak hilalnya. Lah itu yang kita risaukan, yang kita gelisahkan, yang kita khawatirkan. Keliru kita. Ikhtiar saja. Nah, itu kata para ulama, contohlah
ambillah sifat anak kecil itu yang tidak pernah merisaukan rizkinya. La yahtamuna birizki. Anak kecil tidak pernah risau dengan rizkinya. Perkara dia mau jadi apa ke depan dia tak peduli. Yang penting masa kecilnya dinikmati dia dulu. Atau dia nanti jadi polisi, jadi tentara, jadi pengusaha, jadi dokter, dia tak peduli. Yang penting waktu masa kecilnya aku nikmati dulu. Itu sebuah nasihat untuk kita. Yang kedua, sifat anak kecil yang barangkali penting kita adopsi, kita ambil, wala yashukkuna minal marad. Tidak mengeluhkan sakit. Anak kecil tuh Pak, kalau dia sakit dia jarang ngeluh. Dia diam aja. Tapi yang risau orang tuanya. Wah, anak saya sakit nih. Mau bawa berobat, mau dokter, mau klinik. Yang risau tuh kita orang tua. Anak nih enggak ngomong, enggak banyak komplain. Sakit itu ditahannya, diterimanya aja. Nah, kalau ini diadopsi oleh orang tua, sebenarnya rasa sakit itu kullu da'in dawaun. Setiap penyakit ada obatnya. Cuman kita kadang-kadang gelisah kita itu melebihi hulu kita terhadap perasaan kita, melampau. Ada orang menangani penyakit itu kayak di Mekah itu. Kalau ada yang sakit, keluarganya sakit, mereka sholat sunnah dulu, mereka baca Al-Fatihah dulu, mereka sholawat dulu. Ditengok belum sembuh juga mereka kasih madu, belum juga mereka sedekah dulu. Kalau kita enggak akan terpikir dengan sholat sunnah, enggak akan terpikir dengan sholawat, enggak akan terpikir dengan Al-Fatihah, enggak akan terpikir dengan madu. Pokoknya dokter, obat, rumah sakit, klinik, bawa bidan, itu yang kepikir kita. Padahal sunnahnya itu tenang dulu. Siapa tahu dengan sedekah sembuh. Anak kecil dia tak mengkhawatirkan sakit, apa tidak mengeluhkan sakit. Kalau kita baru sakit kepala udah banyak permintaan, ya kan? Dan ada perbedaan kalau suaminya sakit minta pelayanan maksimal. Coba kalau istrinya sakit, banyak orang yang lalai dengan istrinya. Makanya istrinya banyak curhat, ngeluh. Kalau dia sakit, minta layanan, ya kan? Coba kalau kami yang sakit, bang, ambilkan dulu air minum. Ya, sebentar. Kalau kita, kalau bilang kayak gitu, pasti teriak Pak, cepat sikit lah. Yang ketiga, kata para ahli hikmah, ada sifat yang terbaik di dalam diri anak yang kadang-kadang enggak terpikirkan oleh kita adalah wala yahkiduna indal khisam. Wala yahkiduna indal khisam artinya tidak dendam ketika berselisih, tidak dendam ketika bertengkar. Hari ini dia berkelahi, besok dah berkawan lagi dia. Kadang-kadang belum sampai besok, siang sorenya lah berkawan lagi dia. Itulah hebat anak-anak tuh Pak. Jadi kalau anak kita bertengkar, anak kita berselisih, jangan masuk hati sangat Pak. Biarkan aja lah budak-budak, ya, biarkan aja. Siapalah tahu dia nanti habis itu ketemulah berkawan lagi. Kita kadang-kadang baperan, nggak dendam. Anak-anak tuh nggak dendam. Lah kalau sifat nggak dendam ini diadopsi oleh orang tua, mantap nih. Tapi kenyataannya orang tua ini jangankan bertengkar, jangankan berkelahi, berdebat, kalah berdebat, berselisih, dendam Pak. Dendam dia. Bahayanya lagi kalau sifat pendendam ini dimiliki oleh pejabat, dimiliki oleh pemimpin, habis rakyat dibantai dia. Mudah-mudahan kita nanti ke depan mendapatkan pemimpin yang tidak pendendam. Kalau kena pendendam, putus kita Pak dibuat dia.
Saya belajar dari seorang pemimpin yang tidak pendendam, namanya Nelson Mandela. Nelson Mandela itu adalah seorang presiden di Afrika dari kulit hitam. Kisahnya begini, sewaktu-waktu Nelson Mandela terpilih menjadi presiden, dia bawa itu pengawal-pengawal, ajudan-ajudannya, pas pampresnya, makan di sebuah restoran. Ternyata di dalam restoran itu ada seorang sipir penjara, ada seorang pegawai penjara. Melihat Nelson Mandela masuk, dia yang sudah pesan makan nggak bisa makan dia. Keringatnya mengucur, keringat jagung dia, Pak. Tangan gemetar, terkencing-kencing lagi di restoran itu. Padahal Nelson Mandela diam aja. Datang, masuk ke restoran, duduk, pesan makanan. Di pojok sana ada seorang sipir penjara itu. Terpaku dia di situ. Keringat jagung, gemetaran, terkencing-kencing lagi. Kata Nelson Mandela, "Pak, sini." Dipanggil, makin makin gemetaran dia. Akhirnya karena dipaksa sini, akhirnya duduklah pas pula duduk di dekat Nelson Mandela, di samping Pak Presiden lagi. Udah disuruh makan, tenang aja, makan. Akhirnya karena Pak nggak ada raut muka Nelson Mandela tuh kayak marah, kayak dendam, akhirnya dia mulai memberanikan makan. Itu pun kayaknya nelan satu sendok pun mungkin nggak tetelan. Selesai makan, dibayar semua oleh Nelson Mandela, dia balik. Sang pas pampres, ajudan presiden ini udah tenang, ditanya, "Pak Presiden, saya masih penasaran, boleh tak saya bertanya?" Silakan tanya. Tadi waktu di restoran, Bapak yang tadi keringat jagung gemetaran sampai dikencing-kencing itu kenapa? Kok kayaknya takut betul dengan Pak Presiden? Apa kata Pak Nelson Mandela? "Dulu sebelum saya calon presiden ini, saya ini tahanan politik. Saya ditangkap, dijebloskan dalam penjara, di ruang yang kecil, yang sempit, gelap, bawah tanah, tak pernah diadili. Ditangkap, nggak pernah diadili. Jadi nggak tahu ponisnya itu kapan, nggak tahu kapan akan dibebaskan. Pokoknya ditangkap, jebloskan, udah hilang namanya. Kalau sekarang orang masuk penjara, langsung dituntut. Biasanya tuntutan itu jarang sama dengan ponisnya. Setelah ponis 2/3 keluar dia, kecuali ada subsidiar ataupun denda. Kalau dendanya dibayar, hilang tahanan dia. 2/3 dia bisa balik. Anak kecil di bawah umur setengah hukuman balik. Artinya ada waktu yang ditentukan kapan dia akan keluar. Lah Nelson Mandela ditangkap karena tahanan politik, dijebloskan penjara, nggak tahu kapan akan dikeluarkan. Ternyata beliau menjalani hukuman dalam penjara selama 27 tahun. 27 tahun Pak dalam penjara. Dan orang yang keringatan di restoran tadi adalah orang yang paling zolim, paling kejam kepada Nelson Mandela. Ketika itu aku ni nak minum, aku ni haus betul, kata Pak Nelson Mandela. Sampai ludah aku ni dah kering. Aku tak bisa lagi nelan liur tu, dah habis, dah kering air dah. Nak minum tu dah ada air. Asal kering tenggorokan, nelan ludah. Terus gitu. Apa kata Pak Nelson? "Bung, minta air lah, aku lah haus betul." "Oh ya. Datang dia ke selnya. "Buka mulut Pak, buka mulut." Dikencingi dia Pak. Mulut Nelson Mandela itu dikencingi dia, sama muka-muka, sama kepala-kepala dikencingi dia. Dengan sipir penjara nih. Coba bayangkan. Coba kalau kena di kita Pak, denda minta ampun. Bapak keluar dari penjara jadi presiden, ketemu dengan orangnya itu, macam mana itu Pak? Tapi Nelson Mandela tidak dendam. Justru ditraktirnya makan, diberikan posisi kau aman, kau tak usah khawatir.
Padahal begitu cara perlakuan sipir penjara kepada Pak Nelson Mandela. Makanya kata para ulama, para ahli hikmah, di dalam diri anak-anak itu la yahkiduna indal khisam. Anak kecil itu tak pendendam. Ambillah sifat itu, Pak. Sama-sama kita terapkan. Berselisih sedikit biasa. Bertengkar biasa, tapi jangan dendam. Putus di situ saja. Bahaya kalau pendendam. Yang keempat, sifat anak kecil yang diperhatikan, diamati oleh ahli hikmah itu wa yakhafuna idza khawifu bi adna takhwifin. Anak kecil itu takut dengan sedikit peringatan. Kau udah bersunat? Udah, enak tak bersunat dulu? Tak enak, Pak. Kau degil, sunat lagi kau. Takut ya, Pak? Itu siapa yang bilang? Orang tua kami dulu. Saya dulu, kata bapak saya, almarhum, ngeri kalau mau disunat. Paling takut anak kecil waktu itu ditakut-takuti dengan sunat. Karena waktu itu orang bersunat pakai sembilu. Disuruh berendam dulu setengah hari di sungai, baliklah pekang, udah ini baru disunat. Dan tidak dijahit. Dulu sekali, lama sekali, orang tua almarhum itu. Jadi kalau disunat lagi, itu tak tergambar dia. Disuruh berendam lagi, udah itu pakai sembilu lagi. Maka paling takut orang anak-anak kecil. Anak kecil ditakut-takuti dengan peringatan yang sedikit itu, dia takut, Pak. Kalau itu diterapkan kepada kita orang dewasa, ditakuti sedikit, takut kita. Maka insya Allah kita aman. Ini tidak ditakut-takuti dengan neraka jahanam lagi. Ditakut-takuti lagi dengan kutukan. Ditakut-takuti lagi dengan karma. Ditakut-takuti lagi dengan masuk penjara. Ditakut-takuti lagi dengan siksaan. Enggak takut juga. Bahkan orang ditakut-takuti. Kalau kau sudah disumpah, kau langgar, tak takut juga kau dengan Tuhan. Tidak tahulah. Anak kecil dia diperingati sekali, dengan peringatan yang sedikit dia takut. Itu kata ahli hikmah, ambil sifat itu. Nanti kalau kamu ditakuti, kamu kalau zolim, ini loh akibatnya. Takut kita, Pak, maka kita nggak akan pernah jadi orang zolim. Yang terakhir, watadama'u a'yunuhum min dzikril ahwal. Anak kecil itu biasanya menangis ketika mengingat hal-hal yang mengerikan. Hal-hal yang mengerikan diceritakan kepada anak itu, takut dia, nangis dia. Kalau ini bisa kita adopsi kepada orang tua, mudah-mudahan nggak perlulah kita diceritakan yang ngeri-ngeri. Karena kalau kita cerita tentang neraka terus rasanya tak ada lagi yang bisa kita buat, sakit takutnya. Kita takut dibalas Allah atas apa yang kita perbuat aja, dah takut kita, nangis kita dari situ. Insya Allah kita akan jadi orang ahli hikmah. Makanya orang kalau dia bangun malam, lalu dia sholat dan dia mampu meneteskan air mata, maka orang ini insya Allah akan jadi orang bijak. Insya Allah akan jadi orang bijak. Dan itu bukan kata saya, tapi adalah kata-kata ahli hikmah. Di kitab-kitab ini, Pak, kita sampaikan untuk menjadi pelajaran untuk kita semua, dan barangkali bisa kita amalkan bersama-sama. Karena tuntutan kita hari ini adalah ketika otak kita kurang suplai ilmu, maka dia akan disuplai dengan bisikan-bisikan setan, wabil khusus perkara-perkara dunia. Ilmu maksudnya adalah ilmu agama. Kita di sini duduk, alhamdulillah, punya kesibukan semua. Punya kesibukan, dan saya punya keyakinan kita semua sini kalau mau nurutkan kata hati, pasti punya kegalauan semua.
pekerjaan, keluarga, hutang piutang, muamalah dan lain sebagainya. Tapi kalau kita sering duduk di masjid ini, banyak ustadz-ustadz yang setiap subhanallah ya masjid kita makin bagus, apalagi kamar mandi sudah selesai, WC-nya sudah selesai, tempat wudhu sudah selesai, tambah mantap lagi. Itu semua atas kerjasama kita saling berbagi, memberikan infak. Kita datangkan para mubaligh, para ustadz, para kiai kita untuk mengajar agar kita senantiasa mendapatkan ilmu, Pak. Ilmu ini nanti akan zainul akhlak, yang akan menghiasi akhlak-akhlak kita. Ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sukses menjalani kehidupan di dunia ini. Kita banyak belajar, merenung. Mudah-mudahan kita tidak hanya berjumpa di dalam masjid, tapi kita bisa berjumpa di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.